malaikat Israel? Hah? Kalau aku balela biniku gi muda, anakku kecil, balela aku daya. Amaku cengkil itu. Mungkin Pak Paca boleh diajak beragam malaikat Israel itu tadi kan. Mama na kira-kira amaku mate, biniku tuh anggau jema di deh. Yang katanya menghina potongan langsung itu katanya. Segempa kabai mate, mate aku dulu jangan kudai. Itu aman kita. Akan tetapi Rasulullah SAW lain yang ditanyakan. Itu kan, kalau memang engkau akan mencabut nyawaku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, aku ikhlas. Akan tetapi sepeninggalku ini, katanya, sepeninggal daripada aku ini bagaimana nasib umatku? Wahai Rasulullah, semuanya telah dijanjikan surga, semuanya pintu terbuka untukmu. Itu dengko katanya. Anyelo mana nian nasib umatku? Sehingga Rasulullah SAW dalam penarikan roh yang pertama, Rasulullah itu pingsan, Bu. Rasulullah itu pingsan, ditarik nyawanya sekali baik, katanya sekali baik pingsan. Ditanyakan dengan malaikat yang bernama Israel, wahai Israel, apa sesakit inikah rasa yang nanti akan ditanggung oleh umatku ketika sakaratil maut? Kemudian dijawab oleh malaikat Israel, ini Muhammad, sepanjang aku melaksanakan tugas nih, inilah katanya cabutan aku yang paling halus. Ndok, jika kalau mana itu ndek amane jema sembayang ada, cika becipak, becipak sandi keteng sandi pala, tegale itu kan, Nah, apa jawab Rasulullah SAW? Kalau memang itu katanya rasa sakit seperti itu akan dirasakan oleh umatku, maka setengah dari rasa sakit itu tolong timpahkan kepadaku agar umatku nanti tidak merasakan rasa sakit menghadapi sakaratil maut. Maka banyak jemaah kita mati didesuka giga adalah nek tahala-hala. Daun salam daun keladi, sepenjawab salamku ini kudoaka semoga banyak rezeki. Baca mai haji. Amin ya Rabbal. Yang banyak utang semoga cepat lunas utangnya. Yang belum punya jodoh semoga cepat punya jodoh. Yang nak nambah amin kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua Masjid dan pengurus yaitu Masjid Muhajirin, yang kami muliakan para orang tua kami. Di sini ada jemaah tua kami, guru kami sekaligus yaitu yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Bahri. Yang kami hormati juga ada yaitu kakang kami Ustadz Darussalam. Di sini ada pula hadir bapangku, ini Pak Pidin. Jadi Pak Pidin ini masih tebasi mantau Pak Pidin tu lah Pak. Karena dia ini tahun 93-94 aku pernah menjadi anak didik beliau ini. Dan alhamdulillah saat ini aku masih pacak bertatap muka bertemu dengan beliau. Saya doakan semoga semua orang tua kami ini sehat walafiat, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking melekat, saking berkah ilmunya cerita beliau ini baik, masih aku teringat cerita Jemelingok tu Pak. Belum ke bawah, belum baan.
Saking berkah. Yang kami hormati juga di sini ada kakang kami pula, Komri, Bapak Ibu hadirin, para ulama, para ustadz wal ustazah tanpa terkecuali, Bapak Ibu khusus kepada anak-anak yang kami sayangi, semoga ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal. Hadirin sekalian, di suasana kebersamaan pada malam hari ini, mari kita sejenak bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah tingkat kualitas iman yang ada di dalam hati sanubari selama ini kita semakin lama semakin bertambah? Ataukah semakin lama semakin berkurang? Ataukah semakin lama semakin pupus? La tua, la bana, la pecucung sampai bahinagi, dek dia perubahan sama sekali. Kebila zuhur ketinggalan, kebila asar lalu pula, kebila maghrib lah kemalaman, kebila isya terkunjau depan TV, kebila subuh tekatiu. Maka oleh sebab itu, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, waktu terus berjalan yang tidak akan pernah kembali lagi. Sementara itu, hari-hari kita terus berpacu mendekati sakaratil maut. Maka satu hari yang harus kita tanyakan pada diri kita terus menerus, apakah diri kita sudah siap untuk menghadapinya? Saya yakin dan percaya 99,9% bahkan 100% belum ada yang siap menghadapi yang namanya sakaratil maut. Kalaulah ada yang siap, nunjuk tangan, kita ajukan proposal malam ini. Lah ada yang siap loh. Kita ubah acara, kita langsung yasinan Kak Kumri. Nah, maka oleh sebab itu tidak lain konsekuensi ketika kita telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena iman ini adalah nikmat yang termahal diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak manusia yang tidak pernah bertemu, begitu banyak manusia yang dipertemukan dengan para nabi dan rasul, akan tetapi mereka tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, kita yang tidak pernah bertemu dengan Rasul, akan tetapi Allah titipkan hidayah kepada kita, Allah berikan hidayah kepada kita secara gratis. Kalau kita simak begitu banyak sejarah dari zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh umur 950 tahun, 800 tahun dia berdakwah, dalam 100 tahun sikok jemaah yang beriman. Ya, artinya 800 tahun dapat 80 iko. Ya, berarti mahal tidak iman tadi? Mahal. Dalam 800 tahun Nabi Nuh alaihissalam, ya kemuncang ngajak jemaah beriman, cuman 80 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Belum pula beliau zaman itu amplok-amplok apa. Aku zaman itu jadi ustaz mungkin ngundur ke diri ya kau papari. Beratus-ratus tahun gisijat. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dia pula kurang dakwah, kemuncang ngajak jemaah, akan tetapi sayang 1000 sayang bapangnya dia beriman. Kemudian Nabi Lut alaihissalam istrinya tidak beriman. Kemudian Nabi Yunus 33 tahun lebih dakwah, banyak pula tidak beriman. Terakhir dicontohkan oleh kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kurang dakwah Rasulullah itu. Antara Mekah dan Madinah 23 tahun lebih berdakwah, akan tetapi banyak manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Sementara itu kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah berjabat tangan dengan Nabi, akan tetapi kita mendapatkan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillahirabbil. Yang sangat disayangkan sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mamangananya dewe, wa ananya dewe tidak mendapat hidayah dari Allah, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, rombongan abu-abu itu banyak yang tidak dapat hidayah, terkecuali Abu Gusuk. Itu urusan kerbai itu. Nah, hadirin sekalian, maka konsekuensinya tidak lain kata Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillah bila syadid. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka akan aku tambah kata Allah.
dan barang siapa yang ingkar maka inna azabillah syadid. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia lain kalau kita beriman, bersyukur dan bersyukur. Allah tantang kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya kalau kalian mau menghitung nikmatku, maka dek kata, oh katanya kamu ngitung nikmat berapa banyak nikmat yang aku. Kemudian ditantang lagi oleh Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan dariku? Maka ada salah satu sahabat, salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah ibadah yang kami laksanakan ini akan dapat menghantarkan kami menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Lah, kata Rasulullah, belum. Ama bahasa kita Kak Kumri, lom kang ucap. Lom. Apakah ibadahmu juga Rasulullah akan dapat menghantarkan untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Dide pula katanya. Lom pula ibadahku ini. Bayangkan sekelas Nabi ibadah lah dijamin masuk surga, akan tetapi dengan ibadah itu tidak bisa menjamin untuk masuk surga di hadapan Allah Subhanahu. Wahai Rasulullah, apa yang dapat menjamin kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dapat menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain terkecuali hanya diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang kita laksanakan itu siang malam, nak berbuat baik, kita bersedekah banyak, lah pergi umroh, lah pergi haji, lah pokoklah hebat benar, lompaca. Karena ibadah-ibadah yang kita laksanakan tersebut tidak sebanding dengan satu mata saja dibandingkan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, itu umpai pengantar saja. Ini berasan godai. Mangkel mak berapa jam tadi? Apa 45 menit? Apa 60 menit? Apa berapa Kak Kumrai kira-kira mewakili? Ini masih raman. Ini babarnya masih raman ini. Ama pot ibaratnya 3 gayung laudem lah bengkah. Berapa kira-kira? Karena kita banyak anak-anak, maka kita putuskan 45 menit jadilah. Nyala deh. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, mengawali peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, saya akan utarakan dengan sebuah judul, dan judul ini nak kamu jawab. Baca laku dewe, jawab manjangi tali kelambu. Tu apa judulnya? Ngapa sangka kita nak memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setiap tahun kita peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah umur kita ni 40 tahun, berarti 40 kali kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diceritakan hanya sebatas Rasulullah dari dia lahir sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal dunia. Hanya ngapunian nak kita peringati terus peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah yang pertama adalah sebuah pembuktian dari kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini adalah benar-benar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah itu adalah seorang Rasul, seorang Nabi yang mencintai umatnya sejak beliau hidup sampai beliau menantikan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi itu cinta dan sayangnya kepada umatnya dide aku anggau. Keruan aku anggau. Banyak je medusun sini. Aku anggau tu ngaku galak dia bukti. Ngaku cinta hanya dia bukti. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terbukti cintanya walaupun kita belum bertemu dengan beliau buktikan cintanya kepada umatnya sejak beliau hidup sampai nanti kita dinantikannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tu apa buktinya?
Nah, kalau tini nak dijajahi malam ini di deka udem, tene banyak bukti-buktinya. Akan Ustadz berikan beberapa bukti saya. Yang pertama, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini semasa hidupnya ia buktikan mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajak jemaah beriman, pala kita beriman agar mendapatkan kebahagiaan fit dunia wal akhirah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian bukti cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kepada umatnya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika proses Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad mendapatkan perintah salat sebanyak 50 waktu. Setelah dia balik bertemu dengan para nabi dan rasul, kemudian bertemulah dengan Nabi Musa. Bahasa kita sini cong sini. Tu apa pukulan Ka'bah menghadap Allah. Tu apa kata Nabi Muhammad? Saya menerima perintah salat sebanyak 50 waktu. Ai kata Nabi Musa, ngelipatlah. Dia kesanggup lagi katanya umat Ka'bah tu menerima perintah solat 50 waktu tu. Dia kesanggup ngelipat lagi Ka'bah. Sehingga ngelipat lagi Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berulang kali sampai 9 kali. Baliklah tinggal 5 waktu, ngadap lagi, diadang lagi Nabi Musa. Cong sini Ka'bah katanya. Lah berapa? Lah tinggal 5 waktu. Ai Ka'bah ngulang lagi katanya. Dek kasanggup umat Ka'bah tu melaksanakan solat 5 waktu itu. Ternyata Mbak Inagi terbukti nian banyak jemaah tidak sanggup melaksanakan solat 5 waktu. Hanya bukan jemaah sini, jemaah di ibadah kami. Jemaah di ibadah kami. Jangan tersinggung kamu. Jemaah di ibadah kami. Itulah cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, di mana kita tahu bagaimana proses bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ketika ia diambil nyawanya, dicabut rohnya oleh malaikat Israel. Ketika malaikat Israel datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum ya Rasulullah, dijawab oleh yaitu Rasulullah. Tanya dengan Rasulullah malaikat Israel ini, wahai Israel, tu apa keperluan Ka'bah datang ke sini? Apakah silaturahmi? Apakah nak nyabut nyawaku? Nah, tu apa jawabannya? Kata malaikat Israel ini, aku datang ke sini wahai Muhammad adalah untuk bersilaturahmi sekaligus mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa Ka'bah ni. Hanya bertanya kudai boleh atau tidak, diajong atau tidak. Kira-kira kita dicabut nyawa mana Pak Darussalam, ditawailul itu kira-kira kamu? Ngagi malaikat Israel. Kalau aku balela. Biniku gi muda, anakku kecil, balela aku dah. Amaku cengkil itu. Mungkin Pak baca boleh diajak beragam malaikat Israel tu tadi kan. Mama nak kira-kira amaku mate, biniku tu anggau jema di deh. Yang katanya mengina potongan langsung tu katanya. Segempa kabai mate, mati aku dulu, jangan kudai. Itu aman kita. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lain yang ditanyakan. Itu kan, kalau memang engkau akan mencabut nyawaku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ikhlas. Akan tetapi sepeninggalku ini, katanya, sepeninggal daripada aku ini bagaimana nasib umatku? Wahai Rasulullah, semuanya telah dijanjikan surga, semuanya pintu terbuka untukmu. Itu dengkok katanya. Hanya lo mana nian nasib umatku. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam penarikan roh yang pertama, Rasulullah itu pingsan, Bu. Rasulullah itu pingsan, ditarik nyawanya sekali cet katanya sekali pingsan. Ditanyakan dengan malaikat yang bernama Israel, wahai Israel, apa sesakit inikah rasa yang nanti akan ditanggung oleh umatku ketika sakaratil maut? Kemudian dijawab oleh malaikat Israel, ini Muhammad, sepanjang aku melaksanakan tugas ni, inilah katanya cabutan aku yang paling halus. Ndak, jika mana itu amane jema sembayang ada, cek becipak. Becipak sandi keting, sandi palak, ho tegala itu tu kan.
Nah, apa jawab Rasulullah SAW? Kalau memang itu katanya rasa sakit seperti itu akan dirasakan oleh umatku, maka setengah dari rasa sakit itu tolong timpahkan kepadaku agar umatku nanti tidak merasakan rasa sakit menghadapi sakaratil maut. Maka banyak jemaah kita mati didesuk lagi ke adalah nek tahala-hala. Halah katanya kan. Lah seminggu tahala-hala. Ada pula ni daas sama teman main kartu as katanya kan. Sehingga dia cabut tengahnya as tu lah. Cuka pantaukah katanya bininya asmara kalau ada pesan tu ni. Dia pantaukah bininya asmara. Pantau masih kena lo mutus nyawa kan. Dia pantaukah pula cuka ini tuntun ke talqin kat ini syahadat kah katanya ini. Asyhadu alla ilaha illallah. Masih pula dia bobos. Dituntun pula astagfirullahalazim, masih belum kena kekendaan. Datang kancinya sini kedai kamu katanya aku keruan kekendaan. Ancakannya isan dipika ancakannya asbajik terkelinto. Karena jemaah mati itu pak kebiasaan kalau dikisahkan dari Sa'ban itu ada namanya Sa'ban, ini ada nama adengku Sa'ban kan. Ada namanya sahabat Rasulullah SAW itu bernama Sa'ban. Sa'ban itu ditarik nyawanya sesuai dengan kebiasaannya. Sa'ban itu sholat dari antara rumah dan Masjid Nabawi itu jarak yang ditempuh 3 jam. Satu dia mati takauk katanya ngapu dia lebih jauh. Dia ancakannya engkau seimbalan dan kebiasaan dia berangkat jauh ke masjid, ancakannya pula imbalan surga. Kemudian takauklah dia ngapu katanya dia lebih jauh, engkau ada jemaah yang lebih jauh lagi daripada itu. Jadi meninggal dunia itu sesuai dengan kebiasaan. Biasa ngirek boleh itu kalau. Jadi tergantung kebiasaan. Jadi itulah bukti cintanya Rasulullah SAW. Setengah dari rasa sakit itu katanya timpakan kepadaku agar umatku tidak merasakan lagi rasa sakit itu. Kemudian ketika Rasulullah ditarik pada yang kedua, akhir daripada Rasulullah itu tidak lain mengucapkan ummati masih merupai kita lah nyawa lan. Kemudian yang hampir terakhir, yang kelima, bukti Rasulullah itu cinta kepada kita, di mana Rasulullah itu adalah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari ini kiamat. Ketika hari kiamat, lagat segala dunia ini, manusia yang pertama kali dibangkitkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril dan Mikail, kau turun ke bumi, jemput kekasihku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicakari kuburannya, terbukalah kuburannya dapat. Rasulullah itu bangun, mengupas-ngupaskan jibanya, dikepas-kepaskannya, seolah-olah baru bangun tidur, bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, hari apakah ini? Wahai Muhammad, ini adalah hari kiamat, hari pembangkitan. Kalau ini hari kiamat Jibril, mana umatku? Mana umatku? Dia kat kau nanya ke mana biniku nek nomor 3 katanya. Mana biniku katanya Khadijah, mana cucuku Hasan Husain, dia tanyakannya. Akan tetapi mana umatku? Kemudian yang terakhir, bukti dari kecintaan Rasulullah SAW itu ketika manusia sudah mendapat konsekuensi, ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Rasulullah ada di dalam surga, masih baik ngelamun, masih baik termenung, dainya masih baik sedih. Kemudian dihampiri oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai kekasihku Muhammad, kenapa engkau kelihatan seperti bersedih? Apakah fasilitas yang ada di dalam surgaku ini tidak cukup? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, wahai Allah, bahwasanya nikmat yang telah engkau sediakan di dalam surga ini lebih daripada cukup. Ngapa kabar katanya masih ngelamun baik? Aku ngelamun dan bersedih. Ini wahai Allah, aku merupui masih banyak lagi umatku yang masih ada di dalam neraka. Lalu apa mau? Aku ingin ya Allah dengan redomu dan syafaatku. Nah, ingat syafaat itu adalah pertolongan dari Rasul. Kalau nak minta syafaat dengan Rasulullah, nak kenal kudai Rasulullah. Nah,
Kemudian tundekannya lah ngake malaikat, malik penjaga neraka dibuka titu kakom, dibuka cinget kanyi dikit bae dua neraka tu isan di sini sampai ke jarai. Cinget kanyi dikit bae itu. Kinainya nyela ada yang ngire-ngire tadi kan. Kinainya ge ada yang uga modal syahadat bae tadi kan. Diangkat siko, tanya gini, kau mengaku umatku? Iya. Mengapa kau mengaku umatku? Aku nganing di tengah laman, katanya Nabi Muhammad, bahwasanya kalau lah ngucapkan syahadat sekali, dah halal jannah, dijamin masuk surga. Kebila katanya kaba ngucapkan syahadat? Waktu nikah tulah. Siapa nikah kakaba? Entah, dek keronagi katanya. Untungnya nuwa itu syahadat waktu nikah. Amadidah laju pula. Ya, maka itulah bukti Rasulullah itu fit dunia wal akhirat. Dide aku anggau. Makanya ibu bokruan ngirita Sugerto, bo. Baca dikecek dikit. Enggau. Kenal ngirita Sugerto kamu? Ama Pak Darussalam ini kenal dia karena kelawaiku itu Pak Darussalam. Rita Sugerto itu kan ceritanya dia buat pengumuman lah ngamu. Nah, buat pengumuman mencari pacar dunia akhir. Sampai saat ini dia laju dia dapat karena yang pacar dijadikan pacar dunia akhirat itu kakom tidak lain adalah Allah dan Rasulullah. Kena lah lagunya dia. Lama dia buat pengumuman tuh. Hari ini aku umumkan katanya kan. Pada bulan, pada bintang, dapatkah ku mencari seorang kekasih? Dunia akhirat cereng. Laku jawab dia tahu tah aja kok. Dia tahu nih pacar itu tidak lain adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya walhamdulillah wala Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala